kasih semuanya. Ya. Baik, teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Teman-teman sekalian, insan media yang hadir pada malam hari ini saya sengaja menyampaikan rilis dan penjelasan berkaitan dengan tindak lanjut penanganan perkara yang mempersangkakan Ibu Gia, sebagaimana teman-teman ketahui beberapa waktu lalu. Hari ini hadir di samping saya Ibu Gia dan pengacaranya. Tadi juga kita sudah mempertemukan dengan para tersangka yang sudah kita amankan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kita dan menjawab pertanyaan teman-teman semuanya, kami dari Kepolisian Daerah Sumatera Utara hari ini menyampaikan apa hasil dari tindak lanjut penanganan yang kita lakukan terhadap perkara yang mempersangkakan Ibu Gia. Sebagaimana teman-teman ketahui bahwa semenjak kasus atau perkara mempersangkakan Ibu Gia, saya sudah menurunkan tim untuk melakukan audit terhadap proses penyidikan yang dilakukan di Polsek Percut Setua, Polres Tabes Medan, yang mana di sana ada perkara saling lapor antara Ibu Gia Witi Warid Imagia di sebelah saya ya, bersama dengan sekelompok laki-laki yaitu atas nama Beni, Ferry, dan Dede. Teman-teman sekalian, kita tahu bahwa dalam prosesnya terjadi perkara saling melapor. Bu Gia melapor karena dilakukan penganiayaan, dan begitu juga di Polsek Percut Setua. Begitu juga dengan Beni melaporkan Ibu Gia sebagai orang yang melakukan penganiayaan, dan pada akhirnya ditetapkan tersangka terhadap Ibu Gia. Nah, dari hasil kerja tim yang kita turunkan melakukan audit penanganan perkara tersebut, teman-teman sekalian, bahwa Polri itu bekerja berdasarkan aturan, termasuk juga penyidik. Ketentuan tentang bagaimana proses penyidikan sudah diatur baik berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan internal lainnya. Termasuk di dalamnya adalah dasarnya Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan. Dari hasil audit kita temukan oleh tim yang melakukan audit, diketahui terdapat beberapa hal ya, yang kita nilai tidak sesuai dengan aturan standar operasional prosedur, baik meningkatkan perkara laporan saudara Beni menjadi kepada Ibu Gia menjadi penyidikan, termasuk juga penetapan tersangka. Itu temuan dari tim audit. Jadi ditemukan ada beberapa langkah yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur, sebagaimana yang diatur di dalam pasal 25 ya, Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan, yang mengisyaratkan bagaimana penyidik untuk menetapkan tersangka. Demikian juga kita di sana diatur untuk melaksanakan penetapan sebagai tersangka perlu dilaksanakan gelar. Teman-teman sekalian, temuannya seperti itu. Gelar perkara ini suatu kewajiban dalam setiap upaya paksa penyidik harus melaksanakan gelar perkara. Dan ini kita lihat ada langkah-langkah gelar perkara yang tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang tadi disampaikan. Selain itu, temuan dari tim yang melakukan audit itu
itu tim juga sudah menarik perkara dari Polsek, dan dari hasil penarikan perkara laporan dengan pelapor saudara Beni dan tersangka Ibu Gea, penyidik Direktorat Reskrim Polda Sumut sudah melakukan pemeriksaan tambahan guna melengkapi alat bukti dan untuk menemukan fakta sebenarnya. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, penyidik sudah melakukan antara lain yang pertama, melakukan pemeriksaan terhadap 14 saksi-saksi, 14 orang saksi, baik khususnya yang ada di TKP di pasar Gambir yang mengetahui, menyaksikan dan melihat kejadian tersebut. Selain itu juga teman-teman sekalian, penyidik sudah melaksanakan rekonstruksi. Rekonstruksi ini dilakukan untuk melihat bagaimana kejadian itu dan fakta sebenarnya. Ini saya bisa tunjukkan gambarnya teman-teman sekalian. Ini rekonstruksi yang dilakukan. Nah, ini termasuk juga bagaimana sih kondisi medan sebenarnya di lapangan. Ini dari hasil rekonstruksi seperti apa kondisi di TKP, teman-teman sekalian. Ya, di sini terlihat jarak di lebar jalan yang menjadi permasalahan pada waktu itu. Ya, sehingga menurut pelapor ini mengganggu ketertiban lalu lintas. Jadi kita sudah lihat, sudah temukan. Ini teman-teman ya, termasuk rekonstruksi kasus atau pemukulannya sendiri. Nah, berdasarkan itu teman-teman sekalian, ya, sebagai tindak lanjut dari langkah yang dilakukan oleh tim yang melakukan audit dan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap tambahan, maka teman-teman sekalian, saya perlu sampaikan, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumatera Utara hari ini sudah melaksanakan gelar perkara khusus sebagaimana diatur di dalam pasal 33 ya Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019. Di sana disebutkan ada dua jenis gelar perkara. Yang pertama adalah gelar perkara biasa dan yang kedua adalah gelar perkara khusus. Gelar perkara khusus ini terkait dengan karena didasarkan kepada adanya respon yang harus ditindaklanjuti dari pengaduan masyarakat. Maka berdasarkan ketentuan tersebut hari ini sudah dilaksanakan gelar perkara khusus terkait dengan penetapan Ibu Gea sebagai tersangka. Dan dari hasil gelar perkara khusus tadi melibatkan dari Inspektorat Pengawasan Polda Sumatera Utara, kemudian Bid Propam Polda Sumatera Utara dan Bitkum Polda Sumatera Utara, dan dihadiri oleh para penyidik dan tim audit yang sudah diturunkan. Disepakati teman-teman sekalian, yang pertama bahwa penetapan tersangka terhadap Ibu Litiwari Iman Gea berdasarkan tadi yang saya sampaikan dinilai masih prematur. Yang kedua, dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan hasil penyidikan yang sudah dilakukan termasuk yang ditemukan oleh Polsek, maka penyidik menyimpulkan bahwa perkara atau laporan tersebut bukan tindak pidana. Oleh sebab itu, teman-teman sekalian, penyidik sudah sepakat dan memutuskan bahwa perkara dengan laporan saudara Beni terhadap Ibu Gea, maka berdasarkan hasil gelar perkara khusus dihentikan penyidikan. Itu sebagai informasi pertanggungjawaban kami dan kami sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini sudah menjawab semua apa yang menjadi pertanyaan masyarakat. Saya perlu berikan tambahan kepada teman-teman sekalian. Hari ini memang Bu Gea juga baru selesai perawatan medis di Rumah Sakit Bayangkara selama berapa hari? 1 minggu. Ya, kemarin itu setelah kita ketemu di sini, saya melihat ya. Kalau kita tadi saya sudah sampaikan tadi sudah diputuskan, maka perkara tersebut dihentikan atau di
SP3. Dalam bahasa biasanya kita gunakan SP3. Dan tentu status hukumnya yang bersangkutan itu kembali ke semula. Artinya penetapan tersangka tidak lagi di sana oleh yang bersangkutan. Seperti itu. Ya. Dan teman-teman, untuk laporan Ibu Bea sendiri itu bagaimana Pak? Ke depan. Setiap laporan penyidikan itu harus dapat dipertanggungjawabkan. Maka secara internal dan secara ketentuan peraturan penyidikan, saya yang sampaikan langkah yang sudah kita lakukan, dan kita juga akan siap menghadapi apapun keluhan masyarakat yang disampaikan sebagai bagian dari kontrol masyarakat kepada kita. Saya mohon maaf teman-teman sekalian, sekali lagi terima kasih. Mungkin ada yang mau sampaikan, Bu ya?